Halo semua, Amam di sini. Hari ini kita akan membahas salah satu aplikasi berbasis Excel yang paling populer di KAP di Indonesia, yaitu Atlas. Kita bukan akan membahas bagaimana cara mengisinya atau cara menggunakannya, tapi kita akan membahas bagaimana Atlas itu berfungsi. Nah, seri ini akan terdiri dari 4 video. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bagaimana cara mendownload Atlas, bagaimana cara menyembunyikan worksheet tab, bagaimana cara melihat list keseluruhan worksheet, kemudian bagaimana cara menyembunyikan heading, dan terakhir kita akan melihat bagaimana cara melakukan proteksi pada worksheet. Seperti apa? Langsung saja. Oke, jadi sebelum kita bisa menggunakan aplikasi Atlas yang akan kita bedah seperti apa di dalamnya, kita perlu mendownloadnya terlebih dahulu. Nah, mendownloadnya itu di situs ini. Situsnya PPPK, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan. Ini ada linknya di sini. Nah, di sini disediakan ada panduan berupa PDF, kemudian aplikasinya. Saat ini aplikasi Atlas itu versi 2.1. Saya sudah download. Oke, jadi aplikasinya seperti ini. Nah, jadi kelihatan ya, dia itu dibuka pakai Excel, kemudian ada tampilan pertama seperti ini. Kalau panduannya sendiri itu seperti ini. Nah, ini halaman covernya, keren covernya. Kemudian ada isinya bagaimana cara menggunakan atau mengisinya. Ini disusun pengarahnya Sekjen Kemenkyu, kemudian koordinatornya Kepala PPPK, kemudian ini ketuanya banyak. Biasanya ketua itu satu ya, tapi ini mungkin proyeknya besar jadi ketuanya perlu banyak. Kemudian anggotanya ada dari BPPK dan dari IAPI. Baik, kita kembali ke aplikasinya. Nah, ini terlihat seperti Excel biasa, kecuali mungkin tidak kelihatan bagaimana di mana worksheet-nya. Biasanya kan di bawah sini worksheet-nya ada banyak listnya. Nah, bagaimana cara menyembunyikan worksheet tersebut? Jadi, caranya itu adalah dari file, kemudian option. Nah, di Excel option ini kita menuju bagian advance. Nah, advance, kemudian ke bawah, terus. Nah, di sini display option for this workbook. Nah, di sini ada pilihan ini, show sheet tabs. Seperti bisa kita lihat di file ini centangnya dihilangin. Oleh karena itu, worksheet-nya itu tidak kelihatan. Nah, ada juga menu lainnya, yaitu show horizontal scroll bar, show vertical scroll bar. Itu kalau kita hilangkan centangnya, maka scroll bar yang di samping sama yang di bawah ini akan hilang. Nah, agar kita lebih mudah membedah aplikasi ini, kita munculkan kembali worksheet tabs-nya. Kita centang, kemudian kita oke. Nah, itu sekarang muncul list worksheet-nya. Nah, bisa kelihatan nih banyak sekali. Nah, ketika bekerja dengan banyak worksheet, itu terkadang kita harus ke kanan atau ke kiri untuk menuju worksheet yang kita inginkan. Nah, sebenarnya ada satu menu yang tersembunyi di Excel, yaitu klik kanan di sini, klik kanan di panah ini. Ketika kita klik kanan, nah maka akan muncul daftar dari worksheet yang ada di file Excel ini. Nah, bisa kita lihat di sini worksheet-nya banyak banget ya. Jadi memang aplikasi ini dibikin dengan serius. Nah, sampai segini. Nah, oke. Kemudian
kita bisa memilih kita mau membuka bagian yang mana. Nah, yang bagian yang sekarang terbuka ini yang ada birunya, yaitu bagian atlas. Kita okekan. Misalnya kita mau berpindah, misalnya langsung ke bagian yang paling bawah, lebih cepat ketika worksheet-nya banyak menggunakan metode ini tadi, klik kanan di panah. Misalnya kita mau menuju ke petunjuk isi. Oke, nah kita menuju ke petunjuk isi. Kita balik lagi ke paling depan. Oke, nah ini dia. Nah, berikutnya di sini salah satu yang membuat kita melihat ini kayak aplikasi beneran itu adalah yang ini ABC sama 1 2 3 itu tidak ada. Istilahnya di Excel itu headings. Jadi headingsnya itu tidak ada. Sehingga ini kalau misalnya kita ini ya kecilkan posisi ini. Nah, ini kayak aplikasi banget nih. Tidak kayak Excel lagi. Nah, bagaimana cara untuk memunculkan heading itu? Nah, kita bisa menuju ke view. Nah, di sini dia show. Ini formula barnya bisa juga kita hilangkan. Misalnya kita hilangkan kayak gini. Wah, ini lebih kayak aplikasi lagi. Nah, untuk keperluan kita membedah aplikasi ini, mari kita munculkan formula bar dan heading. Nah, sekarang ABC-nya kelihatan. Oke. Nah, berikutnya tiap-tiap worksheet, sebagian besar worksheet dari aplikasi ini itu diproteksi. Artinya kayak di halaman paling pertama ini ya, kita itu tidak bisa mengklik. Jadi banyak yang tidak bisa diklik. Nah, ini ada beberapa yang bisa diklik, tapi sebagian besar tidak bisa diklik. Nah, itu dia menggunakan protect sheet. Itu posisinya ada di review, kemudian di sini protect. Jadi kalau kita mau membuka proteksinya, itu kita klik di sini on protect sheet. Nah, sayangnya untuk yang paling pertama ini dikasih password. Nah, karena kita nggak tahu passwordnya, kita nggak bisa membukanya. Namun di worksheet yang lain, misalnya ini home, di sini itu kita coba klik, dia tidak dikasih password, sehingga ketika kita klik, otomatis dia langsung terbuka proteksinya. Kita lihat perbedaan ketika terproteksi. Jadi kalau kita proteksi lagi, kita klik sini, kemudian oke. Nah, kita tidak bisa ngeklik di sini. Nah, di sini kalau kita maksa, dikasih tahu the cell or chart you're trying to change is on a protected sheet. To make a change on protected sheet, you might be requested to enter a password. Nah, seperti itu. Nah, tapi beberapa bagian itu bisa kita klik. Nah, misalnya di sini apakah kita bisa nulis? Nah, ternyata bisa. Jadi beberapa bagian itu tidak terproteksi, tapi di atas ini diklik aja nggak bisa tadi. Nah, di sini kita bisa ngeklik. Nah, bagaimana cara membuat ada yang terproteksi, ada yang tidak? Nah, itu caranya kita buka dulu proteksinya ya. Nah, ketika sudah tidak terproteksi, kita lihat format selnya, klik kanan, format cell. Nah, di sini ada tab protection. Protection ini, nah di sini itu locknya itu tidak kecentang. Ketika locknya tidak kecentang, maka ketika sedang diprotek, dia tetap bisa dirubah kayak gitu. Nah, kita coba lihat di sini format cell. Nah, di sini locknya tercentang, sehingga bagian yang atas ini tadi kita tidak bisa menggantinya ketika sudah dilakukan protect sheet. Seperti itu cara membuat bagaimana ada bagian-bagian yang bisa diganti,
dan ada bagian-bagian yang tidak bisa diganti. Kita coba lagi, proteksinya kita nyalakan. Oke, nah di sini ada beberapa bintang, ada yang bintang 3, ada yang bintang 1. Keterangannya, bintang 1 itu otomatis, bintang 2 itu pilihan, bintang 3 itu manual. Nah, jadi yang manual ini bisa kita isi. Nah, di sini harusnya tidak bisa kita isi. Nah, kita bisa lihat di sini ada rumus, coba kita isi. Nah, ketika saya coba mengetik, muncul warning yang tadi. Kemudian di sini bintang 2, di sini ada pilihan apakah kita bisa mengisi sesuka kita. Coba aja. Nah, tidak boleh. Ketika tidak sesuai, kita disuruh mencoba yang lain atau dikasih tahu bahwa tidak sesuai dengan validasi. Oke. Nah, itu tadi cara proteksi. Dia ada beberapa pilihan. Kita coba unprotect, kemudian kita protect lagi. Nah, di sini muncul pilihan-pilihannya. Yang pertama itu password. Jadi, untuk yang worksheet ini itu tidak dikasih password, karena itu kita bisa membukanya. Sementara yang tadi yang pertama, yang sheet atlas, itu ada passwordnya, karena itu kita nggak bisa membuka. Nah, kemudian ada beberapa fitur yang tetap diperbolehkan. Jadi meskipun terprotect, tetap boleh select lock cell, select unlock cell, kemudian format cell. Jadi kita tetap bisa ganti warnanya, format column, format rows, kemudian edit object dan edit skenario tetap diperbolehkan. Seperti itu. Nah, itu tadi bagaimana membuat bagian dari aplikasi yang dibuat dengan Excel ini. Ada yang bisa diklik, ada yang tidak, kemudian ada yang bisa diganti isinya, ada yang tidak. Jadi itu tadi sesi pertama dari seri Atlas kali ini. Jangan lupa subscribe dan like jika dirasa video ini bermanfaat. Hamam di sini. Terima kasih.